Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita kembali belajar matematika bersama dengan Pak Zainal Abidin. Materi hari ini akan kita bahas adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Eh, yang pertama kita bahas adalah bentuk umum. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita ambil contoh, fx sama dengan 5x kuadrat. Nah, berarti ini a-nya sama dengan 5. Nah, b-nya tidak ada, berarti b-nya 0, c-nya 0 ini ya. Jadi ini yang hanya ada a-nya saja. Berikutnya, contoh fungsi kuadrat yang lain. Ini hanya dua suku. A-nya 2, b-nya negatif 6. Ya, A-nya 2, b-nya negatif 6. Kemudian c-nya 0. Contoh yang ketiga, nah ini ada fx sama dengan x kuadrat min 4. Ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 4. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 4x min 3. Berarti di sini A-nya negatif 3, B-nya positif 4, dan C-nya negatif 3. Oke. Jadi ini bentuk umum ya. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, fx ini sama sama halnya dengan y. Jadi fx dengan y itu sama. Jadi boleh tulisnya fx, boleh ditulis eh, y ya, dan semua. Nah, ini ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a itu koefisien dari x kuadrat, b-nya koefisien dari x, c-nya adalah konstanta. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada langkah-langkah menggambar grafik. Apa sih langkah-langkah yang kita harus lakukan menggambar grafik? Yang pertama, nomor satu, menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Jadi yang pertama kita cari titik potong dengan grafik. Ya, titik potong sumbu X ya, dengan sumbu X. Nah, jadi kalau titik potong dengan sumbu X ada syaratnya. Apa syaratnya? Y sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya kita nolkan. Atau fx sama dengan 0. Berikutnya yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu Y, ini syaratnya X sama dengan 0. Jadi nanti X-nya kita ganti dengan 0. Berikutnya, yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri atau garis tengah-tengah grafik. Jadi garis atau sumbu tengah-tengah grafik. Nah, untuk mencari sumbu simetri ada rumusnya. Apa rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Jadi, X-nya ya, X-nya itu di posisi negatif B per 2A. Ini rumus sumbu simetri anakku semua ya. Jangan lupa rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Boleh disingkat sumbu simetri adalah susi sumbu simetri. Min minta B buah dibagi 2 apel. Jadi susi minta buah dibagi 2 apel. Nah, ini hanya untuk mengingat rumus saja. Jadi untuk mencari sumbu simetri rumusnya ini, min B per 2A. Langkah berikutnya yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Kenapa maksimum atau minimum? Tergantung grafiknya. Kalau grafiknya terbuka ke bawah berarti adanya maksimum. Kalau grafiknya terbuka ke atas berarti adanya minimum. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini ada rumusnya. Rumus untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum min B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Nah, B kuadrat min 4AC kalian tahu ini adalah diskriminan sebenarnya. Jadi boleh rumusnya min D per 4A boleh. Itu. Jadi sebenarnya kalau sumbu simetri itu adalah X, nilai maksimum dan nilai minimum adalah Y. Ya. Nah, semua. Langkah selanjutnya, yang kelima, menentukan titik balik. Nah, apa itu titik balik? Nah, titik balik itu adalah titik puncak. Titik puncak itu posisinya di mana? Di X, Y. Jadi kalau sumbu simetrinya 3, Y-nya 2, berarti titik baliknya adalah 3,2. Jadi titik balik itu adalah sumbu simetri
koma nilai maksimum atau nilai minimum. Dan yang terakhir, nah, sebenarnya 1 sampai 5 kita sudah bisa membuat grafik, bisa menggambar grafik. Tapi supaya grafiknya lebih bagus, lebih cakep, nah kita tambahkan titik bantu. Nah, nanti setelah ini akan kita bahas bagaimana cara mencari titik bantu. Jadi sekali lagi anak aku semua, langkah-langkah untuk bisa menggambar grafik adalah yang pertama cari titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian cari titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jadi kalau X, Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y, X sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga adalah mencari sumbu simetri. Rumusnya apa? Min B per 2A. Kemudian nilai maksimum dan minimum rumusnya min B kuadrat min 4AC per dibagi 4A. Kemudian titik baliknya adalah sebenarnya X, ya, X, koma Y. Jadi sumbu simetri, koma nilai maksimum atau nilai minimum. Langkah selanjutnya adalah untuk mempercantik dan supaya lebih bagus lagi grafiknya, kita gunakan titik bantu. Baik, kita lihat langkah selanjutnya. Contoh, nah misalkan kita akan menggambar grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Langkah pertama tadi apa yang pertama? Mencari titik potong dengan sumbu x. TP, DG, SMB, X. Artinya titik potong dengan sumbu x. Nah, tadi titik potong dengan sumbu x syaratnya apa? Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 berarti fx-nya ini dirubah jadi 0. Jadi fx dan y itu sama ya. Fx dan y itu sama. Ya. Oke. Baik. Nah, x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. fx-nya kemana? Nah, jadi fx-nya kan diganti dengan 0. Jadi tidak ada fx-nya lagi. Langsung x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Karena fx-nya 0. Jadi y-nya diganti dengan 0. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada apa? Ini ada persamaan kuadrat. Nah, kita masih ingat materi yang lalu bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorkan. Caranya, nah ini. Jadi difaktorkan, berapa kali berapa hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Kita lihat, negatif 5 dikali 1 hasilnya negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Jadi materi yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, harusnya kalian bisa di sini ya. Oke. Selanjutnya kita bisa. Yang pertama, X dikurangi 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya berarti ada X1 negatif pindah ruas jadi positif. Positif pindah ruas jadi negatif. Jadi X1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 1. Nah, dari sini jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah apa? Yang namanya titik potong nanti kita akan mencari X, Y. X-nya berapa ini? X-nya 5, Y-nya berapa? 0. Nah, sehingga yang pertama ada 5,0, yang kedua ada negatif 1,0. Jadi ini X1, ini X2. Kan Y-nya 0, makanya 5,0 dan negatif 1,0. Ini koordinat yang pertama. Nah, jadi kita sudah punya dua titik koordinat. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y, syaratnya apa tadi? X sama dengan 0. Nah, berarti fungsi ini, nah ini fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. X sama dengan 0. Nah, yang ini x-nya yang kita ganti dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi x-nya kita ganti dengan 0. Kalau x-nya diganti 0, berarti x kuadrat ini jadi 0 kuadrat. 4 kali x berarti jadi 4 kali 0. Tinggal dihitung 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Berarti F0-nya sama dengan 5. Nah, sehingga F0 sama dengan min 5. Ini sama saja apa? Y. Tadi Fx itu apa? Y. Jadi Fx itu sama saja dengan Y. Ini artinya apa? Y-nya negatif 5. Sehingga diperoleh titik potong. Nah, sehingga titik potong dan sumbernya adalah
Ingat, koordinat selalu X, Y. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa ini? Min 5. Sehingga jadi 0, negatif 5. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita kembali ke belakang. Lihat, dari titik potong dengan sumbu X, kita punya dua titik koordinat. 5,0, negatif 1,0. Dari titik potong dengan sumbu Y, kita punya satu koordinat 0, negatif 5. Langkah berikutnya, mencari sumbu simetri. Nah, ini rumusnya tadi, fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, dari sini kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Kita tuliskan rumus sumbu simetrinya apa tadi? Sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Berarti sumbu simetri sama dengan min. Nah, B-nya ini kita ganti dengan negatif 4. Karena negatif 4 dikurung ini. Ya. Kemudian 2A. 2 kali A. A-nya 1. 2 kali 1. Sehingga diperoleh X sama dengan 4 per 2. Dari mana 4 per 2? Negatif kali negatif hasilnya positif. 4. 2 kali 1, 2. 4 per 2. Tinggal 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi sumbu simetrinya 2. Nah, setelah sumbu simetri, baru selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini fungsinya tadi, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dikurangi 5. Nilai maksimum tadi rumusnya. Nah, ini maaf dulu. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Rumusnya tadi apa rumusnya? Rumusnya Y sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi B-nya kita ganti, A-nya kita ganti, C-nya kita ganti, A-nya kita ganti. Oke, ini B kuadrat. Nah, B-nya min 4 berarti negatif 4 kuadrat. Dikurangi 4 dikali A. A-nya 1. Dikali C. C-nya negatif 5. Dibagi 4A. 4 kali 1. Oke, tinggal dihitung. Hasilnya negatif 3 per 6. Dari mana 36? Negatif 4 dikalikan negatif 4 hasilnya 16. Negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 1, 4 kali 5, 20. 20 tambah 16 berarti 36. Hasilnya negatif 36 dibagi 4. Nah, diperoleh Y-nya negatif 9. Negatif bagi positif negatif. 36 bagi 4 hasilnya 9. Nah, ini sumbu simetrinya. Langkah berikutnya adalah nah, titik balik. Tadi titik balik itu apa? Titik balik itu sebenarnya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri koma nilai maksimum atau minimum. Nah, tadi sumbu simetrinya berapa? Nah, sumbu simetrinya tadi adalah kita lihat sumbu simetrinya tadi kalau tidak salah 2 ya. Ya, berarti X, Y sumbu simetrinya 2, nilai minimumnya negatif 9. Jadi 2 itu sumbu simetri yang peroleh kita tadi. Dari mana 2? Dari sumbu simetri. Ini adalah sumbu simetri yang kita hitung tadi. Koma nilai minimum. Jadi titik baliknya di titik 2, negatif 9. Titik balik itu sama saja dengan titik puncak. Oke, kita lanjutkan. Ini titik ekstrim adalah titik-titik tadi. Jadi titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Ini disebut dengan titik ekstrim. Nah, jadi tadi titik potong dengan sumbu X-nya negatif 1,0 dengan 5,0, titik potongan sumbu Y-nya 0, negatif 5, sumbu simetrinya X sama dengan 2, nilai maksimum nilai minimumnya negatif 9, sehingga titik baliknya atau titik puncaknya 2, negatif 9. Jadi sumbu simetri ini nilai minimum. Nah, selanjutnya setelah kita tahu titik ekstrim, sebenarnya titik ekstrim ini sudah cukup untuk menggambar grafik. Nah, di awal sudah saya katakan, supaya grafiknya lebih bagus, kita tambahkan titik ekstrim atau titik bantu. Maaf. Bagaimana cara cari titik bantu? Nah, lihat. Nah, mencari titik bantu, kita lihat ke sini. Ya, nilai X untuk titik bantu, satu bilangan di bawah negatif 1. Jadi, ini nilai X terkecilnya negatif 1, ini 5. Jadi cari bilangan di bawah negatif 1. Berarti berapa? Negatif 2.
Cari bilangan di atas 5, berarti berapa? 6. Dan cari bilangan di antara 1 dan 5. Nah, ini titik bantunya. Nah, titik bantunya adalah negatif 2, 1, 3, 4, 6. Kenapa negatif 2, 1, 4, 6? Saya jelaskan sekali lagi. Patokannya ke sini. Lihat titik potong dengan sumbu X. Nilai terendahnya adalah negatif 1. Cari sebuah bilangan di bawah negatif 1. Berarti negatif 2. Cari sebuah bilangan di atas 5. Berarti 6. Kemudian cari bilangan di antara negatif 1 dan 5. Di antara negatif 1 dan 5 ada 0. Nolnya sudah. Berarti tinggal 1. Setelah 1 berapa? 2. X-nya sudah ada 2. Setelah 2 berapa? 3. 4. Nah, kemudian 5. 5-nya sudah ada. Ya, 5-nya sudah ada. Oke, ini 5-nya nih. Ya, sudah ada. Tinggal 6. Berarti dari negatif 1, dari negatif 2 sampai dengan 6. Nah, ini X-nya. Nah, lantas bagaimana cara mendapatkan angka 7, negatif 8, negatif 8, dan seterusnya? Caranya seperti ini. Nah, kita tahu tadi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kita kalau x-nya negatif 2, nah berarti x-nya kita ganti dengan negatif 2. Ya. Jadi kalau x-nya negatif 2, x-nya kita ganti negatif 2, kita ganti negatif 2, x ini kita ganti negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan 4. Negatif kali negatif positif, 4 kali 2 8. 8 tambah 2 10, 10. Nah, ya. Maaf tadi 2 kali 2 berapa? 4. Ya, 4 negatif 4 kali negatif 2 positif 8. Berarti 8 ditambah 4. 8 tambah 4 12. 12 kurangi negatif 5 hasilnya 7. Jadi caranya pertama tadi kita tentukan negatif 2, 1, 3, 4, 5. Nah, negatif 2 ini masukkan ke dalam fungsi. Nah, ini contoh yang lainnya. Nanti silakan dipelajari sendiri. Ini sudah ada semua. Oke. Ya, kita ulangi. X-nya 1. Nah, X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat dihitung hasilnya negatif 8. Berarti Y-nya negatif 8. Kalau X-nya 3 ternyata diperoleh negatif 8. Berarti 3, min 8. X-nya 4 ternyata diperolehnya negatif 5. Kalau X-nya 6 ternyata diperolehnya 7. Nah, saya ulangi. Titik bantu ini adalah negatif 2 itu patokannya dari sini. Kita lihat terendahnya negatif 1. Di bawah negatif 1 berapa? Negatif 2. Kemudian teratasnya berapa ini? 5. Di atas 5 berapa? 6. Berarti dari negatif 2 sampai 6. Kita masukkan. X-nya 1, 3, 4. Nah, kenapa 0 nggak ada? 0 sudah ada ini. Nah, kemudian 2 kenapa nggak ada 2? Ini 2 sudah ada. X sama dengan 2 sudah ada. Nah, kemudian 5 kenapa nggak ada? Ini 5 sudah ada. Jadi nggak usah dihitung lagi. Jadi kita tinggal menghitung yang tidak ada. Cara hitungnya bagaimana? Sekali lagi saya bahas. Nah, kalau X-nya negatif 2, kita akan mencari Y. Berapa Y-nya? 2 kita masukkan ke dalam fungsi diperoleh ini. 1 dimasukkan fungsi diperoleh negatif 8. Nah, sehingga ada beberapa titik potong di sini. Yang pertama negatif 2,7, 1, negatif 8, 3, negatif 8, 4, negatif 5, 6, negatif 6,7. Nah, ini titik bantu. Jadi titik bantu dan titik ini adalah titik untuk membuat untuk menggambar grafik. Nah, nanti di PowerPoint atau di PDF-nya silakan kalian pahami lagi nih bagaimana untuk mencari 7, bagaimana untuk cari negatif 8. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menggambar grafik dari titik-titik yang kita peroleh. Oke, tadi ini titik ekstrimnya dan ini titik bantunya. Nah, oke. Nah, titik ekstrim dan titik bantu tadi, titik ekstrim tadi yang sudah kita peroleh, titik bantu yang sudah kita hitung, kita masukkan ke dalam papan berpetak. Perhatikan, cara menggambar di papan berpetaknya. Yang pertama kita buat sumbu X. Nah, sumbu X.
Jadi kalian sudah punya kertas berpetak, tinggal dibuat sumbu. Silahkan kalian cari spidol berwarna merah, kuning, atau hijau. Awas, garisnya harus di sini, jangan di tengah-tengah ini. Jadi harus pas garis. Ini sumbu X, berikutnya sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kalau sudah, titik-titik ini kita masukkan, ya. Oke, yang pertama titik potong dengan sumbu X. Kita masukkan ke gambar. Nah, ini titik berapa ini? Titik 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik 5,0. Berikutnya, negatif 1. Berarti ke kiri. Negatif 1,0. Jadi, jalan satu langkah ke kiri, tidak naik, tidak turun. Namanya 0. Ya, ini titik negatif 1,0. Berikutnya, titik potong dengan sumbu Y. Nah, 0, negatif 5. 0, berarti nggak jalan. 0 langsung turun. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0, negatif 5. Berikutnya titik balik. 2, negatif 9. Berarti jalan ke kanan. 1, 2. Turun 9 langkah berarti ke bawah. Nah, di sini. Nah, kalau titik ekstrim sudah kita masukkan semua, baru titik bantu kita masukkan. Pertama negatif 2,7 berarti 0, 1, 2,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Berikutnya kita masukkan titik 1, negatif 8. X-nya 1. Berarti satu langkah ke kanan. 1, negatif 8. Kalau negatif berarti turun. 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini posisinya. Ya. Berikutnya titik 3, negatif 8. X-nya 3, Y-nya negatif 8. X-nya 3. 1, 2, 3. Negatif 8. Ingat, kalau negatif 8 berarti ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini. Oke. Berikutnya 4, negatif 5. X-nya 4. Awas, X-nya 4. Berarti dari sini 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4. Negatif 5. Berarti turun 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini posisinya. Oke. Satu lagi 6,7. X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. Awas, kalau 7 positif ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti posisinya di sini. Nah, jadi langkah pertama buat sumbu kartesiusnya, buat sumbu X, sumbu Y, masukkan titik-titik ekstrim dan titik bantu ini. Berikutnya dari atas, dari kiri, atau boleh dari kanan, silahkan. Dihubungkan titik ini dengan garis. Hubungkan garis. Hubungkan semua titik ini dengan sebuah garis. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan grafik fungsi kuadrat. Jadi berbentuk parabola. Ya, itu. Silakan nanti kalian bisa mencoba. Awas, jadi hati-hati cara menentukan titiknya. Terima kasih. Nah, silakan nanti kalian pelajari. Belajar yang rajin, insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Semuanya pasti bisa asal kita semua mau belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan belajar lagi. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Nanti saya siapkan tugas untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.